melakukan itu, lelahnya nggak hilang. Beban di hatinya itu nggak menjadi ringan. Luka di perasaannya itu nggak menjadi sembuh. Kenapa? Karena dia bukan sedang lelah fisik. Dia bukan sedang capek secara fisik. Dia bukan sedang sakit secara fisik. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi capek. Tapi yang lebih capek lagi perasaan dan hati beliau. Nabi istirahat bersama dengan Khadijah. Khadijah menyiapkan air hangat. Nabi makan bersama dengan Khadijah. Nabi curhat sedikit kepada Khadijah. Setelah itu Nabi tidur. Karena Nabi berharap dengan tidur, beliau bisa merecovery lelahnya beliau. Ternyata Allah tahu. Nabi bukan hanya butuh tidur. Ya, seseorang butuh tidur untuk recovery lelah fisiknya. Tetapi bukan hanya fisiknya yang lelah. Nabi juga merasakan lelah yang luar biasa hatinya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Kata Allah di surat Al-Kahfi. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri karena merasa berat terhadap pengingkaran mereka, merasa berat terhadap kedurhakaan mereka, merasa berat terhadap kekufuran mereka. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri, hampir saja engkau membebani perasaanmu sendiri. Itu yang dirasakan Nabi. Nabi sangat terbeban, bukan terbeban secara subjektif perasaan pribadi beliau, bukan. Beliau itu terlalu menginginkan hidayah kepada umatnya. Beliau itu akan sangat sedih kalau ada yang menolak dakwah beliau. Bukan karena pribadinya, tetapi karena kasihan kepada mereka. Allah tahu Nabi sedang merasakan itu. Sehingga ketika Nabi tertidur, terlelap, Muzammil itu sebuah kiasan bahwa Nabi itu tidur lelap. Dalam bahasa Arab, orang kalau tidur lelap itu diistilahkan dengan berselimut. Walaupun bisa juga bermakna memang Nabi memakai selimut, tetapi Al-Quran lebih dalam dari itu. Al-Quran sedang tidak bicara hanya soal selimut yang dipakai Nabi, tetapi Al-Quran itu adalah bahasa sastra, bahasa yang tinggi. Maknanya itu tidak sedangkal pemaknaan kita, pasti pemaknaannya lebih dalam lagi. Sehingga kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di sini artinya wahai orang yang sedang lelap dalam tidurnya. Wahai orang yang sedang nyaman dengan tidurnya. Kan berselimut itu nyaman, lelap ya. Wahai orang yang sedang beristirahat dari lelah fisiknya dengan cara tidur. Allah tahu Nabi butuh istirahat, tidur agar bisa merecovery capek secara fisik. Tetapi Nabi juga butuh sesuatu yang bisa merecovery capek batin, perasaan, jiwa dan pikiran beliau. Sehingga Allah berfirman, Qumil lail, bangunlah di malam hari. Ternyata fadilah keutamaan pertama dari tahajud itu adalah tahajud obat dari lelahnya jiwa. Tahajud adalah recovery batin. Tahajud adalah obat hati. Tahajud adalah penenang pikiran apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tabattul atau tabatilah. Itulah keutamaan tahajud. Setelah Nabi beristirahat dengan cara tidur untuk merecovery lelah fisiknya, Allah suruh Nabi juga untuk melakukan sesuatu yang bisa merecovery lelah batinnya. Apa itu? Qumil lail, berdirilah di malam hari, bangun malam, tahajud. Sehingga buat kita semua yang pernah merasakan lelah batin atau mungkin sekarang sedang merasakan itu, sedang ngerasa lelah batinnya, sedang ngerasa capek jiwanya, sedang ngerasa sakit hatinya, sedang ngerasa terluka perasaannya, sedang ngerasa galau pikirannya, qumil lail, bangunlah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengobati luka di hati kita, seperti obat yang bisa menyembuhkan luka di fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan sakit hati kita,
seperti obat yang bisa menyembuhkan sakit fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan goresan di perasaan kita, sebagaimana obat bisa menyembuhkan goresan luka di kulit kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenangkan pikiran kita, sebagaimana ada jenis obat yang bisa menenangkan kita dari rasa sakit. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan melapangkan dada kita, sebagaimana obat bisa menjadikan kenyamanan bagi kita yang sedang merasakan kesakitan. Bangunlah di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit-penyakit amradul qulub, atau perasaan tidak nyaman di jiwa kita. Itu fadilah keutamaan pertama dari tahajud atau tarawih apabila kita melakukannya dengan benar. Jadi sekarang kita jadi tahu recovery yang kita butuhkan itu ada dua. Ada recovery fisik, ada recovery zahir, ada recovery jasad kita, tubuh kita, ada recovery jiwa kita, batin kita, perasaan kita, hati kita. Recovery fisik dengan istirahat, dengan tidur, dengan makan, dengan ngopi, dengan ngeteh, dengan makan buah, dengan minum jus, dengan entertain, dengan nonton, dengan jalan-jalan, dengan bersenda gurau dengan keluarga. Itu adalah recovery fisik. Sedangkan recovery batin, jiwa, perasaan, dan pikiran kita, hati kita, dengan zikrullah. Dan zikrullah yang paling baik itu diantara sekian banyak zikrullah adalah qiyamul lail, sholat malam. Kenapa? Jawabannya ada di ayat ke-6, inna nasyi'atal lail asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena malam hari itu lebih menenangkan buat kita dan lebih mudah untuk khusyuk. Itu fadilah pertama dari tahajud atau qiyamul lail atau salat tarawih.